Setiap orang punya keberuntungan, kesengsaraan, dan takdir hidupnya masing-masing. Tapi gimana jadinya kalau kamu udah punya semuanya dalam hidup, tapi tiba-tiba kamu jatuh sakit dan gak berdaya? Kalau cowok tampan dan kaya raya satu ini tiba-tiba gak bisa berjalan, gak bisa makan sendiri, bahkan gak bisa bernapas tanpa bantuan alat mesin. Dokter bilang hidupnya gak akan lama lagi. Tapi cowok ini menolak metong begitu doang. Yang ada, justru dia malah jadi juragan kursi roda yang mendunia. Inilah kisah tentang perjuangan hidup untuk bernapas sampai garis tamat dalam film Breathe. Cowok muda yang tampan satu ini namanya Robin, diperanin sama Andrew Garfield. Dia nih bisa dibilang orang kaya yang punya banyak banget hobi di olahraga. Pokoknya setiap hari ada aja waktunya buat olahraga apapun. Robin naksir sama satu cewek cantik yang sering dia liatin. Cewek ini namanya Diana, diperanin sama Claire Foy. Naksir banget tuh si Robin sama Diana. Dan sebenarnya Diana juga naksir sama Robin. Siapa coba cewek yang gak mau diajak ngedate sama cowok tampan yang juga mapan kayak Robin ini? Udah pasti banyak yang mau. Dan semakin lama kenal Robin, Diana berpikir dengan matang kalau dia mau nikah sama Robin. Padahal mereka belum kenal lama. Pas udah nikah dan beberapa hari honeymoon, Robin dan Diana kelihatan makin happy hidup bersama jadi suami istri. Mereka benar-benar merasa berjodoh di dunia ini. Sampai gak lama setelah honeymoon, Diana kasih kabar baik kalau dia baru aja hamil anaknya Robin. Wah, cepet juga nih ngisinya pasutri muda satu ini. I'm going to have a baby. Somebody's pleased. Robin bener-bener terharu dan seneng banget pas tahu kalau Diana lagi hamil anaknya dia. Suatu hari, Robin iseng mau coba hula hoop yang pada saat itu di tahun 1959 baru ada dan ngetren. Dia seneng banget cobain itu. Tapi tiba-tiba pinggul dan kakinya kerasa kayak lemes tiba-tiba. Kayak nggak ada tenaga dan ototnya gitu. Sampai-sampai Robin ambruk seketika. Tapi pas coba bangun, Robin bilang kalau dia baik-baik aja. Cuma ngerasa agak kecapean aja karena habis olahraga tenis sebelumnya. Diana sebagai istri sempat khawatir dan nanyain kondisi Robin. Tapi tetap aja Robin ngerasa dia baik-baik aja dan semuanya aman-aman aja. Pas malamnya Robin ngerasa dia nggak enak badan. Ototnya pada kerasa kaku dan kebas. Dia sampai bangunin saudaranya di kamar sebelah karena istrinya lagi nggak di rumah. Dan pas di situ, tiba-tiba aja Robin ambruk lagi. Robin langsung dibawa ke rumah sakit dan diperiksa dokter. Tapi saat itu, Robin makin parah dan malah hampir nggak sadarkan diri. Besoknya, Diana langsung jenguk Robin di rumah sakit. Dan kondisi Robin tiba-tiba udah pakai selang di tenggorokannya sebagai alat bantu napas. Shock banget dong. Secepat itu kondisi Robin melemah. Dan bukan cuma itu doang, bahkan Robin nggak bisa menggerakkan tubuhnya dari leher sampai bawah. Dia juga nggak bisa ngomong. Dokter menjelaskan kalau Robin terkena penyakit dari virus polio. Dan itu bikin kelumpuhannya nggak bisa diobatin seumur hidup. The paralysis is irreversible. Good respiration system will maintain life for a while. Bahkan dokter juga bilang kalau umur Robin mungkin cuma bertahan beberapa bulan. Diana langsung shock banget pas dengar itu dari dokter. Tapi Diana tetap berusaha mencoba untuk tenang. Beberapa bulan kemudian, Diana udah ngelahirin anaknya. Sedangkan Robin masih terbaring di rumah sakit. Diana sebagai istri cuma bisa kasih baby mungil itu di dekat mukanya Robin. Untungnya Robin bisa ngerasain sampai senyum-senyum tuh. Beberapa minggu kemudian, Robin dipindahkan ke rumah sakit lain yang lebih bagus demi pengobatannya. Tapi tetap aja belum ada perkembangan yang positif. Bahkan dokter bilang kalau Robin depresi dan lagi nggak mau ketemu sama Diana. Your husband is going through a temporary depression. But I'd still like to see him. I'm so sorry. He doesn't want to see you. Akhirnya, Diana balik lagi ke rumah karena mau memberi waktu sendiri buat Robin. Beberapa hari kemudian, dokter bilang kalau Robin nunjukin sedikit perkembangan. Sekarang, Robin udah bisa nelan makanan sendiri. Tapi selain itu, belum ada perkembangan yang lain. Jadi, kedepannya masih perlu banget dipantau.
Tapi bersyukurnya, beberapa hari kemudian nih, Robin bisa nunjukin perkembangan lagi. Dia sekarang udah bisa ngobrol keluarin suara, walaupun volumenya kecil banget. Tapi justru Robin malah ngomong kalau dia cuma pengen metong dan gak hidup lagi. I'm never used to you. You really must leave me here to rot. Tapi Diana mencoba tegar buat semangatin Robin. Dia bilang mau selalu ada buat bantu Robin. Ngedenger itu, Robin gak bisa menahan air matanya. Suatu hari di rumah sakit, Diana bilang ke dokternya kalau dia pengen bawa pulang Robin ke rumah. Diana dan Robin udah tahu resikonya, Robin bisa meninggoy kalau salah penanganan. Tapi itu permintaan dari Diana dan Robin, supaya Robin juga nggak gampang depresi. We'll leave here and possibly die. Yes. Well, what are we waiting for? Pas udah diangkut keluar, Robin kelihatan senang dan berbinar matanya. Akhirnya setelah berbulan-bulan nih, Robin bisa ngerasain udara segar di luar lagi. Dia bisa ngeliat birunya langit dan hijaunya tumbuhan. Robin berasa punya semangat lagi. Pas udah sampai di rumah, Robin langsung ditempatin di kamar dan kasurnya. Tentunya peralatan napas dan pengobatan Robin juga masih terus berlanjut, sama kayak pas di rumah sakit. Untungnya Robin dikelilingin sama banyak orang baik, jadinya dia masih bisa ketawa ketiwi dan ngerasa ditemenin. Semuanya sayang sama Robin. Bukan cuma itu, Robin juga jadi bisa ketemu lagi sama anaknya yang dikasih nama Jonathan. Anaknya itu udah umur 1 tahun. Robin langsung gak bisa ngalihin pandangan dari anaknya itu. Suatu hari di kamarnya, anjing peliharaan mereka gak sengaja bikin colokan alat pernapasan Robin kecopot dong. Dan saat itu juga Robin langsung gak bisa bernapas. Makin lama Robin makin sesak dan dia hampir kehabisan napas. Mau minta tolong pun dia kagak bisa. Tapi untungnya beberapa detik setelah itu Diana masuk ke kamar dan langsung pasang colokan alat napas Robin itu. Bersyukurnya Robin masih bisa hidup dan terbantu. Deg-degan banget gak sih? Suatu hari, Robin dibikinin kursi roda sama keluarganya. Kursi roda itu dibikin supaya Robin bisa jalan-jalan keluar rumah, tapi tetap dengan kondisi yang aman. Karena peralatan napasnya tentu perlu dibawa dan butuh listrik atau baterai. Hari pertama pakai kursi roda itu, Robin langsung pamer sama dokter dan pasien seperjuangan di rumah sakit. Karena dia bisa tetap hidup walaupun keluar dari rumah sakit. Dan itu bikin para pasien jadi ikut semangat. Beberapa tahun kemudian, Robin masih bisa hidup dengan alat bantu napas itu. Anaknya juga udah jadi balita nih. Dia tetap bisa happy dengan kehidupannya dan keluarganya. Robin bersyukur berani ambil resiko buat keluar rumah sakit pada saat itu. Bahkan, Robin jadi makin asik bercanda bareng anaknya yang udah bisa diajak ngobrol. Mereka sekeluarga udah makin happy sekarang. Gak cuma itu, Robin sama keluarga kecilnya juga kadang suka nekat buat jalan-jalan keliling pakai mobil. Walaupun tahu resikonya besar, tapi mereka pilih buat ambil kesempatan dan kebersamaan dengan hati-hati. Kelihatan seneng banget tuh mereka. Bahkan beberapa tahun kemudian, pas anaknya udah sekolah SD pun, Robin masih bisa hidup dan ketawa-ketawa seneng sama tumbuh kembang anaknya. Dia tetap bisa bahagia menjalani hidup walaupun dengan kondisi yang masih kayak begitu. Kegilaan dan kenekatan di saat itu, mereka naik pesawat barang buat pergi liburan ke negara Spanyol dong. Mereka bosan dengan rutinitas dan mau liburan yang jauh. Nekat-nekat gitu, tapi tetap seneng aja tuh mereka. Tapi pas udah sampai Spanyol di perjalanan dalam mobil, mereka ngalamin kecelakaan. Listrik buatan untuk alat pernapasan Robin itu tiba-tiba korslet dan meledak. Mereka langsung pada panik semuanya karena itu bener-bener jadi angus. Mereka takut Robin kenapa-kenapa. Akhirnya mereka melipir sebentar ke pinggir jalan buat keluar dari mobil. Untungnya alat napas Robin itu masih bisa berfungsi dengan cara dipompa manual pakai tangan. Mereka langsung cari cara buat benerin alat itu. Tapi nggak ada yang tahu gimana. No. No, I don't. Sorry, Dan. I just don't know what I did. Untungnya, ada orang yang lewat di jalanan situ. Jadinya, Diana langsung minta tolong ke orang itu buat kasih tahu tempat telepon umum buat telepon teknisi yang dikenal Diana. Diana langsung minta tolong ke asistennya supaya telepon teknisi tersebut di tempat telepon umum.
Diana bareng Robin dan anaknya nunggu di situ. Pas hari udah senja, Robin sekeluarga sama asistennya mutusin buat kemah kecil-kecilan dulu di pinggir jalan itu sampai besok pagi. Karena mereka masih nunggu teknisi bisa datang dari Inggris buat ngebenerin alat bantu napasnya Robin. Besoknya, akhirnya si teknisi kursi roda dan alat napas Robin udah datang dari Inggris. Dia siap buat ngebenerin alat itu. Dia sempat shock karena tempat Robin itu udah dikerumunin banyak orang. Gampang bener tuh Robin dapat temen. Si teknisi langsung aja ngebenerin alat itu dengan gerak cepat. Dan pas udah berfungsi lagi, Robin sama semua orang langsung pada senang. Mereka bersyukur semuanya kembali aman. Beberapa hari kemudian, pas balik ke Inggris, Robin merencanakan ide bisnis sama rekan-rekannya. Mereka pengen memproduksi ratusan kursi roda kayak begitu buat para penderita polio dan penyandang disabilitas. Mereka pengen penderita polio dan penyandang disabilitas nggak melulu harus terkurung di rumah sakit. Setelah itu, Robin sama Diana langsung cari dan samperin ke rumah konglomerat buat ngajuin ide bisnis mereka. Karena buat produksi kursi roda itu pastinya butuh banyak modal. Mereka berharap ada konglomerat yang mau bantu bisnis mereka. Dan untungnya, habis ngomong panjang lebar, akhirnya ada konglomerat yang mau bantuin modal bisnisnya Robin sama Diana. Mereka jadi bisa produksi banyak kursi roda dan ngejual ke para penderita polio atau juga penyandang disabilitas. Gak lama setelah itu, Robin akhirnya bisa ngeyakinin teman-teman seperjuangannya di rumah sakit dulu buat pakai kursi roda itu agar bisa keluar rumah sakit. Robin dikagumin sama banyak orang karena keberanian dan idenya yang bermanfaat. Dan gak cuma itu, Robin juga bakal mendunia. Mereka bakal ngadain konferensi pers di Jerman tahun depan buat mengenalkan kursi roda itu. Setahun kemudian, Robin sama rekan-rekannya benar-benar hadir di konferensi pers buat mengenalkan kursi roda dan kasih pandangan yang berbeda soal makna hidup bagi penderita polio dan penyandang disabilitas. That they too can truly live. You all have this power to open the gates and set them free. Semua hadirin di konferensi itu tepuk tangan karena saking kagumnya sama Robin yang bisa hidup belasan tahun dengan kursi roda itu. 3 tahun kemudian, Robin tiba-tiba ngalamin komplikasi hebat dari penyakitnya. Diana sama anaknya juga bingung kenapa Robin bisa bercucuran merah-merah kayak begitu. Mereka panik, tapi untungnya masih sempat buat nolongin Robin. Pas paginya diperiksa dokter, katanya Robin mengalami efek karena bertahun-tahun pakai alat bantu napas. Jadinya paru-paru Robin mengalami iritasi sampai menyebabkan komplikasi parah. Dan dokter khawatir itu nggak akan berlangsung lama lagi. Abis itu, Robin sama Diana dan anaknya ngobrol-ngobrol di hamparan padi. Robin ngomong kalau dia udah ikhlas dirinya bakal meninggoy. Bahkan, Robin minta Diana sama anaknya buat ikhlasin dia juga. Robin udah di titik jenuh merepotkan semua orang karena penyakitnya. Diana sebagai istri awalnya nolak Robin, pengen menyudahi hidup. Tapi gimana pun juga, Diana tetap nggak tega ngelihat Robin tersiksa. Bukan cuma itu, Robin juga bilang ke dokternya kalau dia ingin meninggalkan dunia aja. Dia udah ikhlas dan udah nggak sanggup hidup dengan segala pengobatan dan peralatan medis. Besoknya, Diana sama anaknya makan berdua di kafe pinggir jalan buat ngobrolin soal Robin. Mereka saling menguatkan dan mencoba mengikhlaskan kalau suatu waktu Robin emang bakal meninggoy dalam waktu dekat. Mereka selalu berduaan. Pas pulang dari restoran itu, Robin kelihatan pucat banget mukanya. Dia bener-bener kayak udah nggak berdaya gitu. Diana langsung mendekat ke Robin. Dan ternyata kata-kata yang diucapin Diana adalah kata-kata terakhir dia buat Robin. Dan lama-kelamaan, beberapa detik kemudian, Robin memejamkan mata untuk terakhir kalinya. Robin beneran udah meninggoy. Diana dan anaknya pun merasa udah ikhlas. Film Breathe bukan film tentang kesembuhan. Ini film tentang pilihan. Tentang seseorang yang divonis metong, namun memilih hidup dengan arti dan makna. Robin mengajarkan kita, hidup bukan soal berapa lama, tapi bagaimana kita menjalaninya. Dan cinta adalah napas terpanjang yang dimiliki manusia. Gimana nih pendapat kamu tentang film Breathe? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.